Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Cahya Alivia dengan NIC CP103 dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan ERP Odoo dengan SAP. Nah, untuk yang akan dibahas perbandingannya, yaitu yang pertama, dilihat dari cakupan akses user, yang kedua yaitu biaya, yang ketiga penerapan bisnis, yang keempat yaitu dari segi UI UX-nya. Nah, sebelum mulai perbandingannya, di sini saya akan menjelaskan apa itu Odoo dan apa itu SAP. Nah, Odoo ini merupakan perangkat lunak open source atau sumber terbuka yang digunakan perusahaan untuk mengatur dan mengelola bisnis. Nah, Odoo ini menggunakan open source development process yang memungkinkan suatu ekosistem terintegrasi secara penuh. SAP atau System Application and Product in Data Processing merupakan suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Nah, untuk perbandingannya yaitu yang pertama dimulai dari segi cakupan akses user. Di sini dari sisi Odoo itu memiliki fitur untuk akses pengguna. Dalam cakupan usernya, Odoo menyediakan fitur akses pengguna yang dapat dikonfigurasi sehingga memungkinkan pengguna untuk mengatur tingkat akses dan hak aksesnya sesuai dengan peran serta tanggung jawab dalam perusahaan. Dalam hal ini, Odoo memastikan bahwa pengguna yang sesuai dengan peran serta tanggung jawab yang dapat mengakses dan memproses data. Nah, di sini dari sisi SAP, cakupan pengguna SAP ini tergantung pada jenis produk SAP yang digunakan dan skala bisnis yang dimiliki. Berikut ini merupakan cakupan user SAP platform ERP yang umumnya tersedia pada produk SAP seperti berikut ini. Yang pertama yaitu ada SAP Business One, digunakan oleh bisnis skala kecil dengan jumlah pengguna kurang dari 100 orang. Yang kedua ada SAP HANA, digunakan oleh bisnis skala menengah hingga besar dengan jumlah pengguna lebih dari 100 orang. Yang ketiga ada SAP ERP, digunakan oleh bisnis skala besar dengan jumlah pengguna lebih dari 500 orang. Dan yang terakhir yaitu SAP HANA Cloud. Produk ini digunakan oleh bisnis skala menengah hingga besar dengan jumlah pengguna lebih dari 100. Nah, yang kedua yaitu dari segi biayanya, dari sisi Odoo ini menyediakan dua layanan gratis dan berbayar. Layanan gratis ini disediakan oleh Odoo cukup lengkap, tetapi jika merasa kurang dengan layanan gratisnya, dapat membeli layanan berbayar sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkannya. Nah, untuk SAP ini lebih mahal karena proses implementasi SAP sangat rumit. Proses pelaksanaan dan implementasi SAP ini membutuhkan tim khusus di bidang IT atau ahli konsultan SAP. Selain itu, lingkungan perusahaan juga menentukan untuk implementasi SAP ini. Nah, di sini dapat dilihat perbandingan biaya antara Odoo dan SAP. Di sini uji coba untuk Odoo gratis, sedangkan untuk SAP uji cobanya tidak disediakan gratis. Nah, untuk perbandingan yang ketiga yaitu dari segi bisnis yang cocok diterapkan. Dari sisi Odoo ini dapat diterapkan pada berbagai jenis bisnis, baik skala kecil maupun besar, dan dari berbagai industri seperti manufaktur, retail, distribusi, e-commerce, jasa, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh jenis bisnis yang cocok untuk penerapan Odoo, seperti bisnis manufaktur, bisnis retail, bisnis distribusi, dan bisnis e-commerce. Selanjutnya yaitu dari segi platform SAP, ini dapat diimplementasikan pada bidang bisnis yang berbeda-beda karena SAP memiliki produk yang dapat dipilih sesuai dengan bidang bisnis yang dikelola. Contoh produk SAP yaitu ada SAP Business All-in-One, ada SAP Business One, dan ada SAP Environment, Health, and Safety Management. Nah, di sini yaitu dari segi UI UX, terdapat halaman login page dari aplikasi atau sistem Odoo dan sebelah kanan yaitu sistem atau software SAP. Nah, di sini dapat kita bandingkan bahwa Odoo itu memiliki tampilan yang lebih sederhana, tampilan formnya berada di tengah, dan tampilannya lebih menarik. Sedangkan SAP ini banyak bagian yang kosong, tampilan isli sebelah kiri saja, dan tampilan kurang informatif. Selanjutnya yaitu homepage atau dashboardnya sebelah kiri yaitu merupakan dashboard dari sistem Odoo, sedangkan dari sebelah kanan yaitu dari SAP.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa Odoo ini menggunakan icon dan terdapat penjelasan setiap modulnya. Juga terdapat kategori modul. Nah, untuk SAP ini menampilkan seluruh fitur pada dashboardnya dan tampilan modulnya itu berbentuk list, tetapi terlalu banyak bagian kosong pada halaman dashboardnya. Selanjutnya yaitu dari halaman purchase order. Di sini yaitu sebelah kiri halaman purchase order dari software Odoo dan sebelah kanan yaitu halaman purchase order dari software SAP. Di sini dapat dilihat bahwa dari Odoo ini komponennya sedikit dan sederhana. Terdapat button sesuai fungsi dan terdapat kategori modul. Untuk SAP ini tampilannya terlalu menumpuk, tampilannya juga berbentuk list, dan jarak antara file saling berdekatan. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan dari perbandingan aplikasi atau sistem Odoo dan SAP. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.